Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang bab akuntansi untuk perubahan harga. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Ferry Agustin, NPM 161301022, ada Rius Rina 161301027, dan ada Fitri Irma 17013010040. Jadi, bab ini membahas lebih lanjut tentang masalah perubahan nilai yang secara umum disebut dengan perubahan harga. Perubahan harga mencakupi perubahan nilai dan perubahan daya beli uang sebagai satuan pengukuran sumber ekonomi. Jadi, perubahan harga di sini mempunyai makna luas meliputi perubahan harga karena perubahan nilai barang dan perubahan karena perubahan daya beli uang dengan berjalannya waktu. Pembahasan di sini menjabarkan lebih lanjut argumen yang telah dibahas dan menunjukkan model-model alternatif beserta penyajiannya untuk mengatasi kelemahan akuntansi konsistoris. Secara umum, akuntansi yang membahas perubahan nilai dan cara-cara mengatasinya disebut dengan akuntansi perubahan harga dan akuntansi harga berubah. Yang pertama lebih mengacu pada perlakuan akuntansi terhadap perubahan atau selisih harga, sedangkan yang terakhir lebih mengacu ke masalah akuntansi dalam kondisi yang di dalamnya harga-harga berubah. Rangka akuntansi pokok. Rangka akuntansi pokok menghasilkan statement keuangan dasar. Statement keuangan dasar pada umumnya dianggap memadai untuk tujuan pertanggungjelasan manajemen. Tujuan pelaporan keuangan tidak terbatas pada masalah pertanggungjelasan, tetapi juga pada pemenuhan keputusan ekonomi yang lebih luas. Jadi, semua hasil perbaikan tersebut dalam pelaporan keuangan harus berkedudukan sebagai informasi penambah, bukannya informasi pengganti. Kos dalam arti luas merupakan jumlah rupiah kesepakatan dalam rangka memperoleh barang dan jasa, dan merupakan jumlah rupiah kesepakatan dalam rangka penyerahan produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Sebagai data dasar, terdapat dua hal yang menjadi keterbatasan. Yang pertama, terdapat kos sebagai bahan olah yang diukur dengan unit moneter. Akuntansi harus beranggapan bahwa daya beli uang stabil, sedangkan dalam realitasnya tidak sedemikian. Yang kedua, pemakai statement keuangan berkepentingan dengan masa sekarang dan mendatang dalam pengambilan keputusannya, sehingga akuntansi kurang memberi informasi untuk kepentingan tersebut jikalau informasinya hanya didasarkan pada data historis. Masalah akuntansi. Nilai barang berubah karena perubahan harga. Akuntansi historis mempertahankan kualitas keterandalan yang didukung oleh keterujian data. Sementara itu, pemakai informasi sangat berkepentingan dengan keberpautan. Akuntansi historis menjadi tidak berpaut dalam pengambilan keputusan dalam kondisi ekonomi yang di dalamnya terjadi perubahan harga yang cukup signifikan. Sebagai data dasar, dalam kondisi perubahan harga akuntansi historis menghadapi tiga masalah, yaitu fundamental yang berkaitan dengan penilaian, unit pengukur, dan pemertahanan kapital. Masalah penilaian. Nilai aset individual atau spesifik akan berubah kalau dibandingkan dengan aset tertentu yang lain meskipun daya beli uang tidak berubah. Perubahan ini disebabkan oleh penggunaan teknologi yang berbeda atau kemampuan produk baru yang lebih tinggi. Sebagai contoh, harga telepon seluler tertentu semakin turun meskipun tidak ada perubahan daya beli. Harga monitor tabung untuk komputer semakin menurun karena munculnya monitor LCD. Dapat juga terjadinya perubahan tersebut disebabkan oleh kebijakan ekonomi, misalnya kenaikan harga gas LPG. Persepsi atau selera orang terhadap manfaat atau nilai barang tertentu dapat pula menyebabkan perubahan nilai yang akhirnya mempengaruhi harga barang tersebut. Sebagai contoh, naiknya selera orang terhadap kendaraan serbaguna menjadikan kenaikan rata-rata harga kendaraan tersebut dibanding sebelumnya. Perubahan harga semacam ini disebut dengan perubahan harga spesifik. Model akuntansi untuk menghadapi masalah ini adalah akuntansi nilai sekarang, yang pengukuran nilainya bergantung pada dasar penilaian yang dianut, yaitu kos sekarang. Masalah unit pengukur. Daya beli uang dapat berubah sehingga unit moneter sebagai pengukur nilai tidak bersifat homogenus lagi kalau dikaitkan dengan waktu. Perubahan nilai unit pengukuran ini terjadi karena perubahan tingkat harga secara umum dalam ekonomi suatu negara. Daya beli uang semakin menurun karena adanya inflasi.
Akuntansi menghadapi masalah ini karena kos yang diukur satuan rupiah nominal tidak lagi homogenus untuk beberapa pos sehingga penjumlahan kos vertikal atau horizontal. Model akuntansi untuk mengatasi hal ini sering disebut akuntansi tingkat harga umum. Istilah lain untuk menunjukkan model ini adalah akuntansi inflasi, akuntansi daya beli konstan, akuntansi rupiah konstan, atau akuntansi stabilisasian. Masalah pemertahanan kapital. Dalam konsep ini, laba adalah kenaikan kapital dalam suatu periode yang dapat didistribusi atau dinikmati setelah kapital awal dipertahankan. Masalah penilaian dalam perubahan harga berkaitan dengan dasar penilaian kapital. Masalah unit pengukur dalam perubahan harga berkaitan dengan skala pengukuran. Masalah pemertahanan kapital dalam perubahan harga berkaitan dengan jenis kapital yang harus dipertahankan, yaitu finansial dan fisis. Bila pengaruh perubahan harga seperti di atas tidak diperhatikan, dalam keadaan perubahan harga menaik, perhitungan laba atas dasar kos historis cenderung tersaji lebih. Hal ini disebabkan perubahan akibat kenaikan harga atau untung penahanan melekat pada angka laba. Pos moneter dan non-moneter. Perubahan harga mempunyai implikasi yang berbeda antara pos-pos moneter dan non-moneter. Pembagian pos-pos neraca menjadi moneter dan non-moneter didasarkan pada potensi jasa yang melekat pada pos bersangkutan, yaitu apakah potensi jasa berupa aliran kas atau berupa aliran potensi jasa fisis. Yang pertama, pos moneter. Aset moneter adalah klaim untuk menerima kas di masa mendatang dengan jumlah dan saat yang pasti, tanpa mengaitkannya dengan harga masa mendatang barang dan jasa tertentu. Dengan demikian, perubahan harga tidak akan mempengaruhi besarnya klaim tersebut. Walaupun demikian, daya beli klaim tersebut pada saat diterima dapat berbeda dengan daya beli klaim pada saat timbulnya. Piutang usaha merupakan salah satu contoh dari aset moneter. Pos non-moneter. Pos non-moneter adalah aset yang mengandung jumlah rupiah yang menunjukkan nilai dan nilai tersebut berubah-ubah dengan berjalannya waktu, atau aset yang merupakan klaim untuk menerima potensi jasa atau manfaat fisis tanpa memperhatikan perubahan daya beli. Beberapa pos yang masuk dalam pengertian aset non-moneter adalah sediaan barang dagang, fasilitas fisis, perubahan harga. Secara umum, perubahan harga adalah perbedaan jumlah rupiah untuk memperoleh barang atau jasa yang sama pada waktu yang berbeda dalam pasar yang sama. Dari segi akuntansi, perubahan harga adalah perbedaan antara kos terhadap suatu objek dan jumlah rupiah yang menggambarkan nilai objek pada saat tertentu. Namun dari sudut perusahaan, perbedaan harga masukan dan keluaran bukan merupakan perubahan harga, tetapi lebih merupakan laba, yaitu kenaikan nilai ekonomi yang diharapkan karena proses produksi. Perbedaan barang atau jasa yang sama pada waktu yang berbeda dalam pasar yang sama terdapat 3 jenis karakteristik perubahan harga barang dan jasa. Yang pertama yaitu perubahan harga umum. Perubahan harga umum mencerminkan kenaikan atau penurunan nilai tukar satuan uang atau dikenal dengan perubahan daya beli. Perubahan tersebut dapat disebabkan pada umumnya oleh kekuatan-kekuatan faktor ekonomik, seperti tersedianya uang atau kecepatan beredarnya uang dibandingkan dengan tersedianya barang atau jasa dalam perekonomian suatu negara. Penyebab lain adalah ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran barang dan jasa secara umum atau perubahan harga pasar dunia untuk komoditas dasar tertentu, misalnya seperti minyak bumi, emas, atau kayu lapis. Yang kedua adalah keunggulan dan kelemahan. Argumen yang biasanya diajukan untuk mendukung penyajian informasi daya beli konsta adalah 1. Akuntansi daya beli konsta menjadi angka akuntansi lebih bermakna. 2. Dengan akuntansi daya beli konsta, perbandingan antar periode akan memberikan informasi yang lebih bermakna daripada pembandingan atas dasar rupiah nominal. Ketiga, perbandingan data antar perusahaan juga akan menjadi lebih berarti dan informatif. Keempat, akuntansi daya beli konsta akan menghasilkan informasi laba atas dasar konsep mempertahankan kapital. Selanjutnya ada beberapa keberatan dan kelemahan terhadap akuntansi daya beli konsta. Adalah 1. Akuntansi daya beli konstan mendasarkan diri pada data kos historis sehingga kelemahan-kelemahan yang melekat pada
kos historis tidak seluruhnya dapat dihilangkan atau diatasi. Jadi, akuntansi daya beli konstan belum memperhitungkan pengaruh perubahan harga spesifik. Yang nomor 2, manfaat informasi tambahan kemungkinan besar tidak sepadan dengan kos untuk menyusun statement keuangan daya beli konstan. Yang ketiga, acap kali statement keuangan daya beli konstan diinterpretasi secara keliru sebagai informasi tentang nilai sekarang, padahal informasi yang disajikan oleh akuntansi daya beli konstan bukan merupakan nilai sekarang, nilai yang dapat direalisasi atau bahkan nilai diskonan. Yang keempat, untung rugi daya beli tidak mempunyai makna atau interpretasi yang jelas atau intuitif. Selanjutnya, akuntansi kos sekarang. Tujuan akuntansi kos sekarang adalah mengukur laba suatu periode dengan mempertahankan kapital semula. Dasar pengukur kos sekarang 1. Kos pengganti. Kos pengganti ini secara konseptual laba periode akan terjadi atas dua unsur, yaitu laba operasi dan untung atau rugi penahanan akibat perubahan harga relatif. Yang kedua, nilai jual sekarang. Nilai jual sekarang berarti jumlah rupiah pendapatan yang dapat direalisasi seandainya aset dijual sekarang. Yang ketiga, nilai terrealisasi harapan. Pendekatan ini sama dengan nilai jual sekarang, hanya pengukuran dilakukan atas dasar nilai sekarang, aliran kas masa datang yang diterima dari aset atau dibayar untuk aset atau utang yang bersangkutan. Akuntansi daya beli konstan 1. Mengatasi masalah unit pengukur. 2. Merevisi atau mengevaluasi aset moneter pada akhir periode. Yang ketiga, menggunakan indeks harga umum karena sasarannya perubahan umum. Yang keempat, mengabaikan untung atau rugi penahanan pada saat evaluasi. Yang kelima, pengungkapan untung rugi daya beli atas aset moneter reto. Yang keenam, untung atau rugi sebagai selisih lebih bermakna sebagai penyesuai kapital daripada komponen dalam rangka mempertahankan kapital. Akuntansi daya beli konstan 1. Mengatasi masalah unit pengukur. 2. Merevisi atau mengevaluasi aset moneter pada akhir periode. Yang ketiga, menggunakan indeks harga umum karena sasarannya perubahan umum. Yang keempat, mengabaikan untung atau rugi penahanan pada saat evaluasi. Yang kelima, pengungkapan untung rugi daya beli atas aset moneter reto. Yang keenam, untung atau rugi sebagai selisih lebih bermakna sebagai penyesuai kapital daripada komponen dalam rangka mempertahankan kapital. Ada standar akuntansi perubahan harga. Standar akuntansi perubahan harga dalam profesi akuntansi di Amerika memang mempunyai riwayat yang agak unik. Standar yang cukup penting yang berpautan dengan pembahasan dalam bab ini adalah SFAS nomor 33, nomor 82 tahun 1984, dan yang terakhir adalah nomor 9 tahun 1986. Yang pertama ada SFAS nomor 33. Semula melalui SFAS nomor 3, FASB mewajibkan informasi pelengkap atas pengaruh inflasi dan perubahan harga spesifik dalam laporan tahunan. SFAS nomor 33 tidak menuntut penyajian komprehensif statement keuangan atas dasar kos sekarang atau daya beli konstan, tetapi hanya mewajibkan pengungkapan sebagian informasi yang membantu pemakai untuk mengevaluasi pengaruh perubahan harga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Ferry Agustin, NPM 262. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar akuntansi perubahan harga di AS. Yang pertama ada SFAS nomor 33, yaitu pelaporan berbasis kos sekarang dan daya beli konstan diwajibkan untuk perusahaan yang memenuhi kriteria. Yang kedua ada SFAS nomor 82, yaitu hanya pelaporan berbasis kos sekarang diwajibkan. Kemudian yang terakhir ada SFAS nomor 89, yaitu pelaporan pengaruh perubahan harga hanya bersifat anjuran. Yang selanjutnya ini ada contoh penyajian pengaruh perubahan harga versi SFAS nomor 33 format statement. Di sini ada penjualan, kos barang terjual, laba kotor, biaya operasi, depresiasi, taksiran pajak penghasilan, laba dari operasi berlanjut, kemudian ada rugi daya beli, kemudian ada pengaruh kenaikan harga spesifik sediaan dan fasilitas fisik yang ditahan selama tahun berjalan. Kemudian ada pengaruh kenaikan tingkat harga umum, kelebihan pengaruh kenaikan tingkat harga umum di atas kenaikan harga spesifik. Nah, keterangannya ini yang pertama ini yaitu dilaporkan dalam statement keuangan utama, yang kedua itu disesuaikan terhadap perubahan tingkat harga umum, yang ketiga disesuaikan terhadap perubahan harga spesifik. Yang pertama ini di total, kemudian ditulis di laba dari operasi berlanjut sama yang kedua dan ketiga. Kemudian yang kedua yang ketiga di total ditaruh di rugi daya beli, dan total semuanya itu ditaruh di kelebihan pengaruh kenaikan tingkat harga umum di atas kenaikan harga spesifik. Kemudian ini ada contoh penyajian pengaruh perubahan harga versi SFAS nomor 33 format rekonsiliasi, yaitu ada laba dari operasi berlanjut, kemudian ada penyesuaian untuk merevisi kos akibat perubahan harga umum, yaitu ada kos barang terjual dan depresiasi. Kemudian di total dan ditulis di perubahan tingkat harga umum. Kemudian penyesuaian untuk merefleksi perubahan harga relatif, kos barang terjual, depresiasi, laba dari operasi berlanjut disesuaikan terhadap pengaruh perubahan harga spesifik. Itu adalah total dari kos barang terjual dan depresiasi. Kemudian ada rugi daya beli, pengaruh kenaikan harga spesifik sediaan dan fasilitas fisik yang ditahan selama tahun berjalan. Kemudian ada pengaruh kenaikan tingkat harga umum, Schedule 4 dan 5. Kemudian ada kelebihan pengaruh kenaikan tingkat harga umum di atas kenaikan harga spesifik. Selanjutnya ada model akuntansi perubahan harga, yaitu suatu model akuntansi perubahan harga ditentukan oleh kombinasi 3 faktor. Faktor yang pertama yaitu dasar penilaian, yaitu ada kos historis, kos sekarang, dan nilai keluaran. Kemudian yang kedua yaitu faktor skala pengukuran, yaitu ada nominal versus daya beli. Yang ketiga ada jenis kapital, yaitu finansial versus fisis. Berikutnya ini yaitu berbagai kemungkinan model. Ini adalah gambaran. Itu ada dasar pengukuran, nilai keluaran, kos sekarang, kos historis, nominal, daya beli, skala finansial, fisis, dan yang itu jenis kapital. Berikut itu adalah gambaran. Yang pertama ini model 1 kos historis, yaitu penjualan dikalikan 850, kemudian di total jumlahnya 11.575.000. Kemudian kos barang terjual yaitu 350 dikali 6.100, kemudian 520 dikali 6.300. Ini sama-sama di total. Kemudian total dari penjualan dan kos barang terjual ini dikurangi dan ditotal, kemudian ditulis di laba kotor penjualan. Kemudian biaya operasi, yaitu ada depresiasi mesin lama, depresiasi mesin baru, dan lain-lain. Kemudian itu ditotal, jumlah dari laba kotor penjualan dikurangi dari laba bersih, yaitu totalnya 3.336.000. Kemudian yang model 2 itu untung atau rugi daya beli.
yaitu aset moneter bersih, yaitu ada kas, piutang usaha, kemudian utang usaha dan saldo awal. Kemudian yang penambahan itu ada penjualan. Kemudian ini total dari keseluruhan dari aset moneter bersih dan penambahan. Pengurangan itu ada pembelian perlengkapan dan pembelian sediaan. Itu dikali 127 semuanya. Kemudian ada biaya. Kemudian penggunaan total. Kemudian saldo akhir dan saldo akhir dalam daya beli rata-rata. Rugi daya beli ini adalah total dari keseluruhan dari total dan biaya, kemudian dari saldo akhir dan daya beli rata-rata di total. Kemudian yang model 3 ini kos sekarang, yaitu ada penjualan dan kos barang terjual. Penjualan ini dikurangi dengan kos barang terjual. Kemudian jumlahnya ditulis di laba kotor penjualan. Kemudian yang biaya operasi, yang depresiasi perlengkapan lama ini 10% dikalikan 740.000 ditambah 22.100.000, totalnya 214.200. Perlengkapan baru ini sama seperti yang perlengkapan lama. Kemudian yang lain-lain ini 7.564.000. Yang laba operasi ini hasil total dari laba kotor penjualan dikurangi dengan lain-lain. Kemudian untung penahanan terrealisasi itu ada atas sediaan barang terjual dan atas depresiasi perlengkapan. Kemudian di total ditulis di laba terrealisasi. Untung penahanan belum terrealisasi, yaitu atas sediaan barang akhir, atas perlengkapan lama dan atas perlengkapan baru. Kemudian di total, dan ini laba kos sekarang normal itu adalah total dari keseluruhan kos sekarang. Yang selanjutnya ini ada contoh penyajian pengaruh perubahan harga versi SFAS nomor 33 format statement. Di sini ada penjualan, kos barang terjual, laba kotor, biaya operasi, depresiasi, taksiran pajak penghasilan, laba dari operasi berlanjut, kemudian ada rugi daya beli, kemudian ada pengaruh kenaikan harga spesifik sediaan dan fasilitas fisik yang ditahan selama tahun berjalan. Kemudian ada pengaruh kenaikan tingkat harga umum, kelebihan pengaruh kenaikan tingkat harga umum di atas kenaikan harga spesifik. Nah, keterangannya ini yang pertama ini yaitu dilaporkan dalam statement keuangan utama, yang kedua itu disesuaikan terhadap perubahan tingkat harga umum, yang ketiga disesuaikan terhadap perubahan harga spesifik. Yang pertama ini di total, kemudian ditulis di laba dari operasi berlanjut sama yang kedua dan ketiga. Kemudian yang kedua yang ketiga di total ditaruh di rugi daya beli, dan total semuanya itu ditaruh di kelebihan pengaruh kenaikan tingkat harga umum di atas kenaikan harga spesifik. Kemudian yang model kelima ini kos sekarang atau fisis, itu ada penjualan dan kos barang terjual. Ini kos barang terjual ini dikalikan 870 dikali 6.350. Kemudian penjualan dikurangi dengan kos barang terjual, hasilnya ditulis di laba kotor penjualan. Kemudian biaya operasi itu depresiasi. Perlengkapan lama ini dikalikan 10%, kemudian perlengkapan baru juga dikalikan 10%, dan lain-lain ini totalnya 7.564.000. Kemudian total laba kotor penjualan dan lain-lain ini dikurangi dan ditulis di laba tersedia untuk dividen. Kemudian penyesuaian untuk mempertahankan kapital fisis itu bisa dilihat di hitungan dalam model ketiga. Sediaan barang yaitu ada perubahan harga terrealisasi melalui penjualan, perubahan harga melekat pada persediaan akhir,
Kemudian perlengkapan ini ada perubahan harga terrealisasi melalui depresiasi, melekat pada perlengkapan lama dan melekat pada perlengkapan baru. Kemudian yang jual untuk mempertahankan kapital fisis ini total dari melekat pada perlengkapan baru, yaitu perubahan harga melekat pada sediaan akhir, kemudian ditambahkan dengan melekat pada perlengkapan baru. Kemudian yang model ke-6 ini kos sekarang atau daya beli konstan atau fisis. Itu ada penjualan dan kos barang terjual ini sama-sama dikalikan dengan 127. Kemudian jika sudah ditotal, penjualan dikurangi dengan kos barang terjual dan hasilnya ditulis di laba kotor penjualan. Kemudian biaya operasi ini depresiasi mesin lama, depresiasi mesin baru, dan lain-lain ini sama-sama dikalikan dengan 127. Kemudian ditotal, kemudian hasil dari laba kotor penjualan dikurangi dengan lain-lain dan ditotal dan ditulis di laba operasi sebelum rugi daya beli. Kemudian rugi daya beli yaitu bisa dilihat di hitungan dalam model 2. Laba operasi bersih yaitu total dari laba operasi sebelum rugi daya beli dikurangi dengan rugi daya beli. Penyelesaian untuk mempertahankan kapital fisis, sediaan barang, perubahan harga terrealisasi melalui penjualan, perubahan harga melekat pada sediaan akhir, kemudian perlengkapan yaitu perubahan harga terrealisasi melalui depresiasi, melekat pada perlengkapan lama, kemudian melekat pada perlengkapan baru. Kemudian jumlah untuk mempertahankan kapital fisis yaitu dari jumlah melekat pada perlengkapan baru. Selanjutnya model ke-7 itu harga jual sekarang, yaitu ada penjualan ini dikalikan dengan 870, kemudian cost historis barang terjual MPKP dikalikan dengan 350, kemudian yang lain-lain ini dikalikan 520. Kemudian total dari penjualan dikurangi dengan cost historis dan di total ditulis di laba kotor penjualan. Kemudian biaya operasi ini ada aliran dana masuk, perubahan harga sediaan, kemudian awal, akhir, harga jual, cost historis. Kemudian perubahan harga keluaran perlengkapan itu ada perlengkapan lama yaitu harga jual akhir dan harga jual awal ini dikurangi kemudian ditulis di kenaikan penurunan harga. Kemudian perlengkapan baru itu ada harga jual akhir, harga jual awal dikurangi dan ditulis di kenaikan penurunan harga. Kemudian perubahan harga keluaran perlengkapan dan laba bersih. Kemudian model 7 harga terjual yaitu penjualan, ada pembelian barang, kemudian ada biaya operasi dan aliran kas berasal dari operasi ini adalah total dari penjualan dikurangi biaya operasi. Aliran kas masuk harapan itu ada dari sediaan akhir dan penurunan nilai atau harga aset fisis. Kemudian laba harga jual sekarang itu adalah hasil total dari aliran kas berasal dari operasi ditambahkan dengan penurunan nilai atau harga aset fisis. Kemudian yang model ke-8 ini ada harga jual sekarang atau daya beli konstan, yaitu ada penjualan dan kos barang terjual ini dikalikan 127. Kemudian total hasil penjualan dikurangi dengan total hasil kos barang terjual dan ditulis di laba kotor penjualan. Kemudian perubahan harga sediaan akhir yaitu harga jual sekarang dan kos historis yaitu di total, kemudian total dari harga jual sekarang dikurangi sama harga kos historis, kemudian laba kotor penjualan dikurangi dengan hasil total dari perubahan harga sediaan, kemudian
ditulis di laba kotor setelah penyelesaian harga sediaan. Kemudian perubahan harga keluaran perlengkapan itu perlengkapan lama, harga jual akhir dan harga jual awal, yaitu dikalikan 127. Kemudian harga jual akhir dikurangi dengan harga jual awal, kemudian ditotal dan ditulis di kenaikan penurunan harga. Kemudian perlengkapan baru, harga jual akhir dan harga jual awal ini sama-sama dikalikan 127. Kemudian total dari harga jual akhir dikurangi dengan harga jual awal, kemudian totalnya ditulis di kenaikan penurunan harga. Kemudian perubahan harga keluaran perlengkapan, laba setelah penyelesaian fasilitas fisik, biaya operasi, dan laba sebelum rugi daya beli. Kemudian rugi daya beli dari model 2, kemudian laba bersih dalam daya beli konstan itu adalah hasil dari total biaya total dari laba sebelum daya rugi dikurangi dengan rugi daya beli. Kemudian yang terakhir ini model ke-8, yaitu harga jual sekarang atau daya beli konstan, yaitu ada penjualan dan pembelian barang ini dikalikan 127. Kemudian biaya operasi ini dikalikan 127. Kemudian aliran kas berasal dari operasi ini adalah total dari penjualan dan biaya operasi. Kemudian aliran kas masuk harapan ini dari sediaan akhir dan penurunan nilai atau harga aset fisik, laba sebelum rugi daya beli dan rugi daya beli itu. Kemudian laba sebelum rugi daya beli dikurangi dengan rugi daya beli dikurangi dan ditotal. Kemudian totalnya ditulis di laba bersih dalam daya beli konstan.